Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Hari ini, kita umat Katolik sudah mulai memasuki masa Advent. Pada kesempatan ini, mari kita melihat sekilas sejarah munculnya serta alasan perayaan dalam liturgi Gereja Katolik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejak abad pertama, sejarah gereja mulai dibuktikan bahwa selalu ada masa persiapan untuk menyongsong perayaan kelahiran Yesus di Betlehem. Persiapan itu dilakukan baik dalam perayaan-perayaan liturgis maupun dalam hidup rohani pribadi. Persiapan yang dimaksudkan ini bertujuan sesuai dengan pemahaman dari kata Advent sendiri. Kata Advent sendiri berasal dari bahasa Latin, Adventus, yang berarti kedatangan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tujuan itu berupa persiapan untuk menyongsong pesta Natal pada tanggal 25 Desember dan perwujudan masa penantian kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali sebagai hakim akhir zaman. Kedua, arti yang dimaksudkan di atas ini diketahui berdasarkan catatan-catatan historis dalam gereja pada abad keempat, dan kemudian dipertegaskan dan dipertahankan kembali dalam Konsili Vatikan kedua yang pada saat itu melakukan pembaharuan liturgis. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masa Advent sendiri terbagi atas 4 minggu dengan tema sentralnya ialah penantian. Liturgi dari hari Minggu pertama hingga tanggal 16 Desember hendak diarahkan lebih pada penantian eskatologis, yakni kedatangan Yesus Kristus sebagai hakim pada akhir zaman. Adapun bacaan-bacaan liturginya diarahkan pada tema ini. Sedangkan dari tanggal 17 Desember sampai 24 Desember, bacaannya serta liturginya, baik itu ibadah harian maupun perayaan Ekaristi, lebih terarah pada persiapan penyambutan kelahiran Yesus di Betlehem. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maksud dari dimensi eskatologis dari masa Advent ini menunjukkan bahwa keselamatan yang telah kita terima dari Allah akan dibawa kesempurnaan pada akhir zaman. Ini bisa kita lihat dalam surat pertama Rasul Petrus bab 1 ayat 5, yakni bahwa seluruh hidup manusia adalah wadah pelaksanaan janji-janji Allah yang akan terpenuhi pada hari Tuhan. Bisa kita bandingkan dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 1 ayat 8. Kemudian bab 5 ayat 5. Dimensi ini hendak mengingatkan kita akan tugas misioner gereja untuk mewujudkan keselamatan itu sepenuhnya sampai kedatangan Kristus sekali lagi sebagai hakim dan penyelamat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam gereja Katolik biasanya masa pertobatan ditandai dengan menggunakan warna ungu, sebab warna ungu berarti pertobatan. Dalam direktorium yang berbicara tentang kesalehan umat dan liturgi tahun 2002 menyatakan bahwa Advent adalah masa pertobatan yang sering dimunculkan oleh liturgi masa ini dengan mengutip seruan para nabi dan lebih khusus lagi seruan Nabi Yohanes Pembaptis, "Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Pertobatan yang dimaksudkan ini sebagai penyesalan atas dosa, pertobatan hati, dan pertobatan perilaku yang dilakukan sebagai persiapan untuk merayakan pesta-pesta besar, dalam arti ini kelahiran Yesus Kristus. Tradisi Advent sendiri mulai dirayakan dalam lingkungan gereja Katolik di Spanyol dan Perancis sekitar abad keempat, dan kemudian meluas sampai di Roma. Gereja-gereja Ortodoks Timur masih merayakan masa Advent sama seperti masa Prapaskah, yaitu selama 40 hari yang dimulai pada tanggal 15 November dengan semangat tobat, meskipun pertobatan yang dituntut tidak sekeras masa Prapaskah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada awalnya masa Advent berlangsung lebih lama, yaitu 6 hari Minggu, sehingga lamanya sekitar 40 hari. Namun terjadi perubahan yang dibuat oleh Paus Gregorius Agung yang mengubah lamanya masa Advent menjadi lebih singkat, yakni 4 hari Minggu, dengan alasan tertentu dari Sri Paus pada waktu itu. Simbol yang dirujuk itu disebut sebagai lingkaran Advent yang terdiri dari 4 lilin di dalamnya. Praktek pembuatan lingkaran Advent yang kita kenal saat ini sebenarnya berasal dari Jerman dan kemudian berkembang hingga saat ini yang digunakan dalam gereja di banyak tempat. Beberapa makna kemudian diletakkan dalam arti lingkaran Advent yang digunakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam lingkaran Advent itu terdapat 4 lilin yang melambangkan keempat hari Minggu masa Advent, yang juga sebagai masa penantian menyambut Natal. Adapun dari keempat lilin itu, 3 di antaranya berwarna ungu yang melambangkan pertobatan dan penantian. Sedangkan lilin minggu ketiga Advent berwarna merah muda yang melambangkan sukacita, dan minggu ini juga disebut sebagai minggu gembira atau bersukacitalah, atau dalam istilah bahasa Latin Gaudete. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dikatakan demikian sebab minggu ini bermaksud untuk mengajak umat untuk bersukacita karena kedatangan Sang Penyelamat semakin dekat. Lilin yang berada dalam lingkaran Advent itu dinyalakan setiap hari Minggu dalam masa Advent sendiri. Dinyalakan setiap minggu dengan maksud Sang terang sejati semakin dekat, hingga keempat lilin itu semua dinyalakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada abad ke-16, lingkaran Advent juga mulai dipasang di rumah-rumah keluarga Kristiani. Lingkaran ini bisa digantung di tempat yang dapat dipandang semua anggota keluarga, seperti di ruang makan dan ruang keluarga. Lilin Advent bisa dinyalakan pada saat keluarga hendak makan bersama ataupun saat keluarga hendak berdoa bersama sebagai satu keluarga, baik doa pribadi maupun doa malam. Sebab doa yang dibuat bersama dalam satu keluarga itu hendak mengingatkan semua anggota keluarga akan kehadiran Kristus. Dan juga diketahui bahwa lingkaran Advent mengingatkan kita akan perlunya persiapan jiwa dan menyambut perayaan kelahiran Tuhan. Selamat memasuki masa Advent, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.